Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Dalam setiap interaksi kita, terutama dalam hubungan keluarga, kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak jarang, ucapan yang keluar dari mulut kita dapat membawa dampak positif maupun negatif yang signifikan terhadap kehidupan orang lain, terutama mertua. Dalam ajaran Islam, menjaga lisan dan adab bertutur adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah dan tanda penghormatan kepada orang tua. Semarah apapun kita, penting untuk mengingat bahwa setiap kata yang diucapkan bisa menjadi penghalang atau pengundang rezeki dalam hidup kita. Inilah 10 kata-kata menantu kepada mertuanya yang menghambat rezeki. Semarah apapun, jangan ucapkan kata ini. Pertama, pentingnya menjaga ucapan dalam Islam. Menjaga ucapan adalah aspek fundamental dalam ajaran Islam yang tidak boleh dianggap remeh. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan, tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran Surat Kaf ayat 18. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ucapan memiliki konsekuensi dan harus dipertanggungjawabkan. Rasulullah juga mengingatkan umatnya dengan sabdanya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam konteks ini, kita diingatkan untuk berhati-hati dalam berbicara, terutama dalam situasi yang dapat memicu emosi. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa lidah adalah organ yang berbahaya jika tidak dijaga. Kata-kata bisa menjadi senjata yang tajam, merusak hubungan, dan mengundang kebencian. Di sisi lain, ucapan yang baik dapat menjadi jembatan menuju hubungan yang harmonis dan penuh berkah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa ucapan adalah cerminan hati. Jika hati bersih, maka kata-kata yang diucapkan pun akan mencerminkan kebaikan. Dalam konteks hubungan antara menantu dan mertua, ucapan yang sopan dan penuh penghormatan adalah sangat penting. Setiap kata yang diucapkan kepada mertua dapat mempengaruhi dinamika hubungan keluarga. Oleh karena itu, menjaga ucapan adalah tindakan preventif untuk menghindari konflik dan perselisihan. Kesadaran akan pentingnya ucapan ini seharusnya menjadi landasan dalam berinteraksi dengan mertua. Ketika marah, sebaiknya menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata yang bisa menyakiti. Dalam situasi emosional, lebih baik mencari cara untuk mengekspresikan perasaan tanpa menyerang. Melatih diri untuk berkata baik adalah bagian dari perjalanan spiritual yang harus dilalui setiap individu. Dalam banyak tradisi spiritual, ucapan dipandang sebagai mantra yang memiliki kekuatan luar biasa. Dengan demikian, menjaga ucapan menjadi salah satu cara untuk membuka pintu rezeki. Menghindari kata-kata negatif bukan hanya untuk menjaga hubungan, tetapi juga untuk mendapatkan berkah dari Allah. Kedua, kata-kata yang melukai perasaan mertua. Ucapan yang melukai perasaan mertua adalah salah satu hal yang sebaiknya dihindari dalam setiap interaksi. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Ayat ini menggambarkan betapa pentingnya penghormatan kepada orang tua dan mertua. Rasulullah mengajarkan, bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Hadits riwayat Abu Dawud. Menjaga sikap dan ucapan terhadap mertua adalah bagian dari akhlak yang baik dalam Islam. Ibn Hajar Al-Asqalani menegaskan bahwa menghormati orang tua adalah tanda kebaikan dan ketakwaan. Dalam hubungan menantu mertua, rasa hormat yang tulus sangatlah penting untuk membangun fondasi yang kuat.
Penghinaan atau kata-kata kasar dapat menciptakan jarak emosional yang sulit dijembatani. Oleh karena itu, kata-kata yang disampaikan harus selalu dipilih dengan bijaksana. Sifat sabar dan lemah lembut dalam berbicara adalah karakter yang sangat dihargai dalam Islam. Dalam tradisi Sufi, pentingnya hubungan yang harmonis dengan mertua dianggap sebagai jalan menuju kedekatan dengan Allah. Jika kita melukai perasaan mertua, kita bukan hanya merusak hubungan, tetapi juga menghalangi berkah yang ada. Menghormati mertua juga merupakan bagian dari silaturahmi yang dianjurkan dalam Islam. Menantu yang baik adalah mereka yang mampu menjaga perasaan dan menghormati orang tua pasangan. Dalam banyak kasus, konflik antara menantu dan mertua bisa disebabkan oleh kata-kata yang kurang tepat. Oleh karena itu, penting bagi menantu untuk selalu menjaga etika dalam berbicara. Kata-kata yang penuh kasih sayang dan penghormatan akan menciptakan suasana yang nyaman dan harmonis. Ketidakpuasan atau kritik seharusnya disampaikan dengan cara yang bijaksana dan penuh pengertian. Ucapan yang merendahkan hanya akan memperburuk situasi dan mengakibatkan kesalahpahaman. Dalam hal ini, menjaga ucapan adalah langkah awal menuju hubungan yang lebih baik dan berkah rezeki. Ketiga, kata-kata yang mengandung cacian dan sumpah serapah. Mengucapkan kata-kata yang mengandung cacian atau sumpah serapah adalah perilaku yang sangat dilarang dalam Islam. Allah berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar." Quran Surat Al-Isra ayat 29. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga lisan dari perkataan yang buruk. Rasulullah bersabda, orang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji, dan berkata kotor. Hadits riwayat Tirmidzi. Perilaku mencela atau berkata kotor hanya akan mendatangkan kebencian dan permusuhan di antara sesama. Imam Nawawi menekankan bahwa perkataan kotor akan menghilangkan pahala amal baik. Kata-kata yang merendahkan bukan hanya melukai perasaan orang lain tetapi juga menjauhkan kita dari Allah. Pelaku spiritual menyadari bahwa energi negatif dari kata-kata seperti ini dapat menghalangi aliran rezeki. Ucapan yang kasar juga mencerminkan ketidakseimbangan emosi dan spiritual. Dalam konteks hubungan menantu dan mertua, cacian hanya akan memperburuk ketegangan yang ada. Sebaliknya, ucapan yang baik dan penuh kasih sayang akan membuka pintu komunikasi yang lebih baik. Penghinaan tidak hanya merusak hubungan tetapi juga dapat membawa konsekuensi negatif bagi diri sendiri. Dalam tradisi Sufi, kata-kata yang keluar dari mulut kita dianggap sebagai cerminan dari hati kita. Oleh karena itu, menjaga kebersihan hati akan tercermin dalam kata-kata yang diucapkan. Kebersihan lisan dan hati sangat penting dalam membangun hubungan yang harmonis. Menjaga ucapan yang baik adalah salah satu tanda keimanan yang kuat. Dalam banyak kasus, menantu yang mengucapkan kata-kata yang baik kepada mertua akan merasakan keberkahan dalam hidupnya. Sementara itu, kata-kata kasar hanya akan mendatangkan kesulitan dan kesedihan. Dengan demikian, menjaga ucapan dari cacian dan sumpah serapah adalah langkah penting dalam mencapai kebahagiaan. Hal ini bukan hanya untuk menjaga hubungan dengan mertua, tetapi juga untuk mendapatkan keberkahan rezeki dari Allah. Keempat, kata-kata yang mengandung kebohongan atau fitnah. Kebohongan dan fitnah adalah dua hal yang sangat dilarang dalam ajaran Islam. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari kesalahan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak mudah terprovokasi dan selalu bersikap adil. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebohongan membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa kepada neraka." Hadits riwayat Bukhari. Ucapan yang penuh dengan kebohongan tidak hanya merusak reputasi seseorang tetapi juga dapat menghancurkan hubungan keluarga. Imam Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa fitnah dan kebohongan adalah dosa besar yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah. Dalam konteks hubungan menantu dan mertua, mengungkapkan kebohongan hanya akan mengundang konflik yang berkepanjangan. Kata-kata yang berlandaskan kebohongan akan menciptakan ketidakpercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk selalu berbicara dengan jujur dan transparan. Menjaga ucapan dari kebohongan juga merupakan bentuk menghormati mertua sebagai bagian dari keluarga.
Dalam tradisi spiritual, ucapan yang jujur dianggap sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Keterbukaan dalam berkomunikasi akan menciptakan suasana yang saling percaya dan menghargai. Kebohongan dapat merusak kepercayaan dan menutup pintu rezeki yang seharusnya mengalir. Menantu yang baik adalah mereka yang mampu menjaga kejujuran dalam berbicara, terutama dengan mertua. Dengan berani mengungkapkan kebenaran, kita tidak hanya menjaga hubungan tetapi juga mendapatkan keberkahan. Dalam banyak kasus, kejujuran dapat menyelesaikan masalah yang tampaknya rumit. Fitnah yang tidak beralasan akan berbalik kepada si pelaku, mengundang kesulitan dalam hidup. Dalam hal ini, menjaga ucapan dari kebohongan dan fitnah adalah langkah penting untuk memperoleh rezeki. Kesadaran untuk tidak berbohong adalah bagian dari perjalanan spiritual yang harus dilalui setiap individu. Dengan kata lain, kejujuran dalam ucapan adalah jalan untuk mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah. Kelima, kata-kata yang menunjukkan ketidaksopanan atau merendahkan. Kata-kata yang menunjukkan ketidaksopanan atau merendahkan tidak memiliki tempat dalam interaksi antar anggota keluarga. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain, boleh jadi mereka yang direndahkan itu lebih baik dari mereka yang merendahkan." Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak merendahkan martabat orang lain, termasuk mertua. Rasulullah juga bersabda, seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadits riwayat Tirmidzi. Dalam konteks ini, menjaga akhlak dalam berbicara kepada mertua adalah hal yang sangat penting. Kata-kata merendahkan hanya akan menciptakan jurang pemisah antara menantu dan mertua. Imam Syafi'i mengingatkan bahwa penghormatan kepada orang tua adalah bagian dari kebahagiaan hidup. Setiap ucapan yang tidak sopan akan mendatangkan ketidaknyamanan dalam hubungan. Dalam tradisi Sufi, menjaga adab dalam berbicara merupakan tanda kesadaran spiritual yang tinggi. Ketika menantu berbicara dengan hormat kepada mertua, hubungan akan semakin erat. Kata-kata yang baik akan menciptakan suasana yang harmonis dan saling mendukung. Sifat rendah hati dan penuh kasih dalam berbicara adalah ciri orang yang beriman. Menghormati mertua adalah salah satu cara untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ucapan yang baik akan memudahkan komunikasi dan memperkuat silaturahmi. Dalam banyak kasus, ketidaksopanan dalam berbicara dapat mengakibatkan perpecahan dalam keluarga. Menjaga sopan santun dalam berbicara kepada mertua adalah langkah menuju kehidupan yang berkah. Dalam banyak ajaran spiritual, kata-kata dipandang sebagai energi yang memengaruhi keadaan diri dan lingkungan. Kata-kata positif akan menarik rezeki dan keberkahan dalam hidup. Oleh karena itu, menantu harus selalu berhati-hati dalam memilih kata-kata ketika berinteraksi dengan mertua. Dengan menjaga adab dan sopan santun, kita tidak hanya menghormati mertua, tetapi juga membuka pintu untuk rezeki dari Allah. Keenam, kata-kata yang memutus silaturahmi. Memutus silaturahmi adalah salah satu tindakan yang sangat dilarang dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya menjaga hubungan baik antar anggota keluarga. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Menjaga hubungan dengan mertua adalah bagian dari silaturahmi yang harus dipelihara. Kata-kata yang menyakiti dapat menjadi pemicu untuk memutus silaturahmi yang sudah terjalin. Dalam konteks ini, penting bagi menantu untuk selalu berbicara dengan penuh kasih sayang dan hormat. Imam Ibn Taimiyah menegaskan bahwa hubungan kekeluargaan adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan beragama. Memutuskan hubungan dengan mertua sama dengan menutup pintu rezeki yang seharusnya mengalir. Dalam banyak tradisi spiritual, silaturahmi dianggap sebagai jalan untuk mendapatkan berkah dan rezeki. Menantu yang mampu menjaga silaturahmi akan merasakan kehangatan hubungan dan dukungan dari mertua. Ketika silaturahmi terjaga, suasana keluarga akan menjadi lebih harmonis dan penuh cinta. Kata-kata yang menyakitkan hanya akan membawa penyesalan dan kesedihan di kemudian hari. Oleh karena itu, penting untuk menghindari ucapan yang bisa menyebabkan perpecahan dalam keluarga.
Dalam banyak kasus, sikap saling pengertian dan komunikasi yang baik adalah kunci untuk menjaga silaturahmi. Menjaga hubungan baik dengan mertua akan membuka pintu rezeki dan keberkahan dari Allah. Dalam ajaran Sufi, silaturahmi dianggap sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menghormati mertua adalah bagian dari amal yang akan dibawa di hadapannya. Kata-kata yang baik akan menciptakan suasana yang mendukung pertumbuhan spiritual. Dengan menjaga silaturahmi, kita tidak hanya mendapatkan berkah, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih baik di mata Allah. Ketujuh, kata-kata yang mengandung penghinaan atau cemoohan. Menggunakan kata-kata penghinaan atau cemoohan dalam berinteraksi sangatlah tidak pantas dan berbahaya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk." Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Ayat ini menegaskan bahwa penghinaan terhadap orang lain, termasuk mertua, sangat dilarang. Rasulullah bersabda, saling mencela di antara kaum muslimin adalah kefasikan dan saling membunuh di antara mereka adalah kekufuran. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Kata-kata yang penuh penghinaan hanya akan membawa kepada permusuhan dan kebencian. Dalam konteks hubungan menantu dan mertua, kata-kata yang merendahkan dapat menghancurkan ikatan kekeluargaan. Imam Ahmad bin Hanbal menegaskan bahwa akhlak yang baik dalam berbicara adalah salah satu tanda keimanan. Sebaliknya, kata-kata kasar hanya akan mendatangkan keburukan dan kesedihan. Dalam banyak ajaran spiritual, penghinaan dipandang sebagai energi negatif yang akan kembali kepada si pengucap. Oleh karena itu, penting untuk selalu memilih kata-kata yang membangun dan positif. Menantu yang baik adalah mereka yang mampu menjaga lisannya dan berbicara dengan penuh rasa hormat. Dalam banyak kasus, kata-kata yang baik dapat mengubah suasana hati dan menciptakan kedamaian. Penghinaan hanya akan mengundang pertikaian dan merusak hubungan yang ada. Dalam tradisi Sufi, menjaga adab dalam berbicara adalah bagian dari perjalanan menuju kesempurnaan spiritual. Ucapan yang baik dan penuh kasih akan menarik rezeki dan keberkahan dalam hidup. Ketika kita berbicara dengan baik, kita menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung. Oleh karena itu, menjaga ucapan dari penghinaan adalah langkah penting dalam mendapatkan keberkahan. Dalam hal ini, menjaga hubungan yang baik dengan mertua menjadi semakin penting. Kata-kata yang penuh kasih akan menciptakan hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Dengan menjaga lisan dari cemoohan, kita tidak hanya menghormati mertua, tetapi juga membuka pintu untuk rezeki yang berlimpah. Kedelapan, kata-kata yang menyebabkan kesalahpahaman dan pertengkaran. Mengucapkan kata-kata yang dapat menyebabkan kesalahpahaman adalah salah satu hal yang harus dihindari. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang baik dalam hubungan keluarga. Rasulullah bersabda, orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan manusia karena keburukan akhlaknya. Hadits riwayat Bukhari. Kata-kata yang menyinggung perasaan dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam keluarga. Dalam banyak kasus, kesalahpahaman dapat dihindari dengan berkomunikasi secara jelas dan terbuka. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahwa akhlak yang baik dalam berbicara adalah kunci untuk menjaga hubungan. Menghindari kata-kata yang menyakitkan adalah langkah preventif untuk menghindari pertikaian. Dalam konteks menantu dan mertua, penting untuk menyampaikan pendapat dengan bijaksana. Dengan cara ini, kita dapat mencegah konflik yang tidak perlu dan menjaga keharmonisan keluarga. Menjaga ucapan dari kesalahpahaman adalah bagian dari tanggung jawab setiap individu dalam keluarga. Dalam tradisi spiritual, kata-kata dianggap memiliki kekuatan untuk membentuk kenyataan. Oleh karena itu, menantu harus selalu berhati-hati dalam memilih kata-kata saat berkomunikasi dengan mertua. Ucapan yang tidak tepat dapat menciptakan kesan negatif dan menjauhkan kita dari orang yang kita cintai. Dalam banyak kasus, kesalahpahaman dapat diselesaikan dengan pendekatan yang penuh kasih sayang. Menjaga hubungan yang baik dengan mertua akan membuka pintu untuk keberkahan dan rezeki. Kata-kata yang menyakitkan hanya akan membawa penyesalan dan kesedihan di kemudian hari. Oleh karena itu,
penting untuk bersikap empati dan memahami sudut pandang orang lain. Dalam hal ini, menjaga ucapan adalah langkah awal untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Dengan demikian, menghindari kesalahpahaman dan pertengkaran adalah kunci untuk kehidupan yang damai dan penuh berkah. Kesembilan, kata-kata yang menunjukkan sikap tidak peduli atau acuh. Sikap acuh dan tidak peduli terhadap mertua adalah hal yang sangat disayangkan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu." Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Ayat ini mengingatkan kita bahwa baik kepada orang tua dan mertua adalah kewajiban yang harus dijalankan. Rasulullah bersabda, "Barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, ia tidak bersyukur kepada Allah." Hadits riwayat Tirmidzi. Mengabaikan perasaan mertua dapat menciptakan kesedihan dan jarak emosional dalam hubungan. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa ketidakpedulian terhadap orang tua dan mertua adalah bentuk kedurhakaan. Dalam hubungan menantu dan mertua, rasa peduli dan perhatian sangatlah penting. Ucapan yang menunjukkan ketidakpedulian hanya akan memperburuk situasi yang ada. Dalam banyak kasus, menantu yang peduli akan menciptakan suasana yang hangat dan nyaman. Kata-kata yang baik dan penuh perhatian akan membawa kedamaian dalam hubungan. Dalam tradisi spiritual, menunjukkan kepedulian kepada mertua dianggap sebagai amal yang akan mendatangkan berkah. Ketika kita bersikap peduli, kita membuka pintu untuk keberkahan dalam hidup kita. Menjaga hubungan yang baik dengan mertua juga merupakan bentuk silaturahmi yang dianjurkan dalam Islam. Ketidakpedulian hanya akan menjauhkan kita dari hubungan yang harmonis dan penuh kasih. Dalam banyak ajaran spiritual, sikap peduli adalah bagian dari kepribadian yang baik dan mulia. Ucapan yang menunjukkan perhatian dapat menciptakan ikatan yang kuat antara menantu dan mertua. Dalam hal ini, menjaga ucapan dari sikap acuh adalah langkah penting untuk mencapai kebahagiaan. Kata-kata yang penuh kasih akan membawa kita lebih dekat kepada Allah dan memperkuat hubungan keluarga. Dengan demikian, menunjukkan kepedulian adalah bagian dari perjalanan spiritual yang harus dilalui. Akhirnya, menjaga sikap peduli terhadap mertua akan membawa rezeki dan berkah dari Allah. Kesepuluh, kata-kata yang menyebabkan ketidakpuasan dan pertikaian. Kata-kata yang menyebabkan ketidakpuasan dan pertikaian dalam hubungan keluarga sangatlah merugikan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 96. Ayat ini menunjukkan pentingnya kesabaran dan sikap baik dalam menghadapi konflik. Rasulullah mengajarkan bahwa cara terbaik untuk menyelesaikan pertikaian adalah dengan komunikasi yang baik. Kata-kata yang menyinggung perasaan hanya akan memperburuk situasi dan menciptakan ketegangan. Dalam banyak kasus, komunikasi yang jujur dan terbuka dapat menyelesaikan masalah dengan cepat. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menekankan bahwa akhlak yang baik dalam berbicara adalah kunci untuk menjaga keharmonisan. Menantu yang mampu berbicara dengan bijaksana akan lebih mudah menyelesaikan konflik. Ucapan yang penuh perhatian dan pengertian dapat menciptakan suasana yang damai. Dalam tradisi spiritual, menjaga hubungan yang baik dengan mertua dianggap sebagai bagian dari ibadah. Ketidakpuasan yang muncul akibat kata-kata yang tidak tepat dapat menyebabkan perpecahan dalam keluarga. Oleh karena itu, penting untuk selalu berpikir sebelum berbicara. Dalam banyak kasus, kata-kata yang menyinggung dapat dihindari dengan bersikap empati. Menjaga hubungan yang baik dengan mertua adalah investasi untuk masa depan yang harmonis. Kata-kata yang baik dan penuh kasih akan menghindarkan kita dari konflik yang tidak perlu. Dalam hal ini, menjaga lisan adalah langkah awal menuju hubungan yang lebih baik. Dengan demikian, ucapan yang baik akan menarik rezeki dan keberkahan dalam hidup kita. Kesadaran akan pentingnya menjaga ucapan akan membawa kita pada kehidupan yang penuh rahmat. Dalam perjalanan spiritual, kata-kata yang positif akan membentuk karakter dan kepribadian kita. Dengan kata lain, menjaga ucapan adalah kunci untuk membuka pintu rezeki dan kebahagiaan dalam hidup. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.